dalam tanda petik agenda atau tendensi-tendensi yang lain. Kita berharap penegakan ini, proses hukum ini berjalan sesuai dengan koridornya, sehingga tidak terjadi semacam frame dan penafsiran-penafsiran terhadap peristiwa ini yang memperhadap-hadapkan antara KPK dengan opini publik. Tentu sebagai warga, kita berharap ada kejelasan-kejelasan terkait hal ini. Mungkin juga kita melihat bahwa peristiwa ini mengingatkan kita terhadap hukum Archimedes. Archimedes menemukan hukum Archimedes ketika melihat mahkota raja yang dipesan kepada pengrajin emas dengan ukuran dan berat dengan jumlah tertentu. Setelah mengalami satu proses, kemudian mahkota raja tersebut diserahkan pengrajin kepada raja. Raja kemudian dalam tanda petik mencurigai adanya pengurangan nilai atau takaran emas dari mahkota raja. Kemudian raja memanggil Archimedes untuk membuktikan apakah kecurigaan raja itu betul atau tidak. Maka Archimedes diminta untuk melakukan dan menemukan apa yang menjadi kecurigaan raja. Archimedes akhirnya berpikir, bagaimana bisa mengungkap kebenaran terkait jumlah atau takaran emas dari mahkota raja. Akhirnya Archimedes menemukan satu formula untuk membuktikan bahwa ukuran takaran emas dari mahkota raja memang berkurang, dan itu mampu dibuktikan oleh Archimedes secara gamblang, secara nyata, secara atraktif, mampu ditunjukkan itu bahwa memang emas raja mengalami penyusutan. Dalam hal ini dilakukan oleh pengrajin yang diberikan amanah oleh raja untuk merancang dan membuat mahkotanya. Kita berharap lewat perspektif hukum Archimedes bahwa jangan sampai kasus yang dialami oleh Bapak Nurdin Abdullah, ada tekanan yang coba dimainkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menekan kemurnian visi pengabdian Prof. Nurdin Abdullah, kemudian mengeluarkan beliau dari KPK dengan rompi orange, kemudian membuat tekanan-tekanan publik yang mencoba mengaduk-ngaduk emosi kita pada satu sisi,
Kita berharap jangan ada upaya-upaya atau tendensi yang coba dimainkan terhadap apa yang beliau alami. Kepada KPK kami meminta untuk memberikan penjelasan lebih jauh terhadap apa yang beliau alami. Kita tidak ingin kecurigaan publik bahwa di kasus ini ada sesuatu hal yang lain yang tengah berjalan yang membuat kita berpikir bahwa biasanya OTT, operasi tangkap tangan, itu modelnya seperti ini. Yang terjadi kepada Bapak Nurdin Abdullah, kita melihat bahwa dari awal kronologi yang terjadi, beliau tidak ada di lokasi. Bahkan beliau dalam kondisi terlelap, kemudian dibangunkan, diminta kemudian untuk jadi saksi, kemudian dibawa. Tiba-tiba keluar, beliau kemudian sudah memakai rompi orange. Kita berharap jangan ada orang yang ikut basah padahal dia tidak ikut mandi. Ini yang perlu kita lihat bersama. Jangan sampai ada orang yang tidak terlibat di dalam kasus ini tiba-tiba dilibatkan. Tentu opini-opini seperti ini banyak sekali muncul di ruang publik, dan kita berharap KPK memberikan penjelasan, memberikan penguraian. Kepada Bapak Nurdin Abdullah, kami menyampaikan bahwa sebagai warga, kami tidak akan pernah meninggalkan Bapak. Apapun kondisi Bapak hari ini, yang mengalami satu kondisi yang mungkin ini tidak kita inginkan dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tetapi yang perlu Bapak ketahui bahwa kami secara moral memberikan dukungan kepada Bapak. Biarkanlah proses hukum berjalan, tetapi Bapak harus tahu ada kami yang tentu sayang dengan visi-visi Bapak, sayang dengan track record Bapak. Kami berharap Bapak bisa mengungkap, menyampaikan apa yang memang betul-betul terjadi. Mungkin itu yang bisa kami respon dari tim Fides Channel. Kami berharap dan mengajak kepada kita semua, mari kita melihat ini secara utuh dan berharap KPK memberikan penjelasan lebih jauh untuk menguraikan dan menghindari frame dan tafsir terhadap peristiwa ini yang mencoba memperhadap-hadapkan KPK dengan opini publik apabila ini tidak ada penjelasan lebih jauh. Mungkin itu yang bisa kami respon dari tim Fides Channel. Sekian dan terima kasih.